Oke, selamat berjumpa kembali sobat trader sekalian di channel Dunia Trader 86. Sebelum pembahasan kita kali ini mungkin saya mau review dulu IHSG kita. Hari ini ditutup minus 0,46% ya. Dengan transaksi net foreign sale-nya itu di angka 116 miliar ya. Ini kalau kita lihat foreign buy dan foreign sale-nya cukup berimbang ya. Namun kalau kita lihat transaksi net foreign sale-nya selama 1 minggu tanggal 19 sampai tanggal 23 itu ini cukup mengkhawatirkan ya guys. Ini sekitar net foreign sale-nya itu 3,5 T ya. Mungkin kalau kita lihat chartnya 4 hari berturut-turut guys, ini IHSG terkoreksi turun. Mencapai level supportnya ini yang perlu kita wanti-wanti dan waspadai kalau dia sampai break dari trendline-nya ini ya, di support kuatnya itu di sini guys. Trend besarnya itu di, kalau dia mau tetap melanjutkan trennya dia nggak boleh break dari 8720 ya guys ya, 8720. Namun kalau dia sampai break dari 8720 itu akan melanjutkan penurunannya. Mungkin ya bisa sampai ke level support berikutnya di EMA 200 itu di sekitar 8.000-an ya guys, 8.000-an. Kita 8.000-an di sini. Itu mungkin yang perlu jadi catatan kita untuk outlook IHSG minggu depan ya, yang perlu kita perhatikan. Saat ini IHSG terus ada di trendline, di support trendline-nya. Untuk kita lihat bagaimana dari sisi teknikalnya ini sudah dominan sekali ya dorongan jualnya. Dari sisi momentumnya juga ini sudah mulai negatif ya. Mudah-mudahan kita berharap minggu depan ini bisa berbalik parah lagi untuk momentum melanjutkan momentum bullishnya. Namun kalau misalnya minggu depan di periode pertama itu ternyata lebih tinggi negatif untuk momentum MACD-nya, ini mungkin harus jadi perhatian kita guys. Oke, lanjut, mungkin sesuai judul kita saya akan merangkum review mingguan trend kita mulai dari tanggal postingan 19 Januari ya 2026 sampai dengan Jumat ini tanggal 23 Januari. Itu kita ada call 1, 2, 3, ada 6 saham ya. Untuk lengkapnya di 19 Januari kita ada call kaki. Ini statusnya kita take profit ya, kita capai take profit di 27,13% saham kakinya. Kita mencapai hit TP 89 ya, walaupun dia sebenarnya sudah melanjutkan melebihi TP kita, level TP kita di 95, hampir saja mendekati premiumnya di 97. Tapi nggak apa-apa, 27% itu udah cukup gede ya. Lalu di tanggal 20 Januari kita ada call di postingan 20 Januari. Boleh teman-teman lihat postingan YouTube kita tanggal 20 Januari. Itu kita ada call Adaro, itu juga statusnya kita sudah take profit sekitar 6,53% ya. Ada hit TP kita untuk Adaro-nya ini di 380 ya, walaupun dia mungkin akan menunjukkan potensi kenaikannya ke 290 level premiumnya. Kita sudah TP di 380 sekitar 6,53% profitnya. Lalu untuk saham Atla, kita ini ya sudah berjalan mulus ya. Saham Atla kita kena level cut loss di 63, itu kita loss sekitar minus 5,8%. apa-apa guys, wajar, itu sebagai manajemen risiko kita harus pasang cut loss selalu ya saat kita trading itu. Lalu untuk saham BBRI kita masih posisi running. BBRI masih belum mencapai level TP kita ya. Ini sesuai skenario kita kemarin
Di postingan sebelumnya kita call BBRI itu mungkin di level supportnya itu di 3750 sampai 3810 ya. Kita dapat barang di 3760 ini ya, dan sekarang masih running. Untuk posisi per hari ini mungkin kita profitnya masih sekitar 2%-an lah ya guys, 2%-an lah. Namun untuk BBRI kita dalam jangka waktu minggu depan mungkin kita harapkan dia sudah bisa atau 1-2 minggu depan ini untuk swing ya guys, dia mungkin bisa mencapai level TP nya di 4180, 4250 dan 4340. Itu sih harapan kita untuk BBRI. Jadi untuk saham BBRI statusnya masih running. Lalu untuk JAR kita ini early take profit ya di 12,67%. Saya early take profit di postingan di YouTube saya juga saya udah sampaikan juga, kita TP sesi pertama di 12%-an ya. Nah ini JAR ini waktu pada sini kita di sesi pertama kita sudah TP ya, early TP di 13%-an ya. Karena kita lihat secara teknikal di sesi pertama itu dia momentumnya dan transaksinya tidak berkurang gitu, banyak sell gitu waktu itu, dan terbukti 2 hari berikutnya ini JAR itu dibanting guys ke sini. Namun memang kalau misalnya teman-teman beli di sesuai postingan kita YouTube di tanggal JAR itu kita call di tanggal 21 Januari ya, itu sebenarnya masih posisi running ya, karena level cut loss-nya belum tersentuh ya. Kita level cut loss-nya kita sampaikan di level 3010 dan posisi saat ini harga di loss di 3110 ya, masih belum tersentuh cut loss. Ya mungkin harapannya dia bisa berbalik arah lagi untuk positifnya ke level 3840-nya sesuai dengan preferensi kita. Namun untuk JAR kita sudah early take profit ya, sekitar 12,67%. Lalu untuk IKBI ini juga posisinya masih running. IKBI kita callnya di tanggal 21 Januari juga ya. Ini posisinya masih running ya guys ya, posisi IKBI ini masih running. Kita harapkan minggu depan dia bisa mencapai level TP nya di 595 ya, atau di 605 dan 620 untuk level premiumnya. Kalau muluk-muluk mungkin kita di 595 saya akan hit TP, saya akan langsung TP ya di level ini, karena lihat kondisi market sekarang yang ya saya cukup mengkhawatirkan ya, dengan isu-isu Trump ya, beberapa sentimen untuk yang perlu kita perhatikan ya. Beberapa minggu ke depan itu sentimen tarif for Trump ya, yang masih tidak jelas gitu, kadang dikenain kadang tidak dikenain gitu, sehingga buat market bergejolak sekali. Lalu itu wacana untuk inland, nah itu juga jadi perhatian kita depannya bagaimana kelanjutannya. Lalu untuk ketiganya itu adalah aturan baru MSCI ya, MSCI untuk terkait free floatnya. Ini mungkin akan berpengaruh kepada ISG khususnya untuk saham-saham konglo ya guys. Saham konglo itu mungkin diperhatikan, bisa jadi menurut saya kalau aturan itu diberlakukan, beberapa saham-saham konglo yang saat ini masuk MSCI ataupun yang akan digadang-gadang akan masuk MSCI itu harap diperhatikan baik-baik guys, karena itu akan berpengaruh sekali atas keputusan MSCI nya nanti. Termasuk juga saham-saham yang market cap-nya itu besar ya, itu juga menjadi perhatian kita. Untuk sebaiknya kita hindari, kecuali itu secara teknikal, secara teknikalnya itu sesuai dengan trend kita udah di support ya, di level supportnya ataupun part momentum bisnisnya seperti BRI Tekol. Kita sangat yakin ini untuk BRI sebagai penopang saat nanti market ISG ini jebol, mungkin BBRI salah satu penopangnya gitu guys. Mungkin itu update dari saya untuk review mingguan trend kita dari tanggal 19 Januari sampai 23 Januari.
Untuk pertanyaan ataupun saran, komen, silakan drop komen di bawah ya guys ya. Jika channel ini kamu suka ataupun kamu tidak mau ketinggalan update saham-saham berikutnya dari kita, silakan tekan tombol like, subscribe untuk kamu tidak ketinggalan di channel kita berikutnya. Oke, see you next ya.